ada dua perasaan yang kemudian ketika saya harus sowan Kanjeng Sunan Derajat. Yang pertama sebenarnya perasaan malu. Orang seperti kita harus matur tentang kewalian seorang Kanjeng Sunan Derajat. Saya tadi matur sama Gus Zainul, zaman saya dulu masih lelaku, satu tempat yang sering saya kunjungi selain Alas Purwo adalah makam Kanjeng Sunan Derajat, termasuk ke tempat beliau bertahanus di gunung sebelah sana itu. Mungkin tidak semua para ziarah pernah datang ke sana, tapi alhamdulillah saya dulu pernah naik ke tempat di mana beliau bertahanus. Ini perlu saya sampaikan kiranya karena memang Nabi sendiri saja untuk mendapatkan keyakinan di dalam hatinya itu harus banyak mendengarkan cerita Nabi dan Rasul sebelumnya. Sebagaimana tadi ayat yang saya sampaikan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Sehingga kemudian kita bisa melihat bagaimana seorang Nabi Muhammad ketika berperilaku kesehariannya itu mencontoh nabi-nabi sebelumnya. Contoh peristiwa Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Ketika beliau sowan, beliau melepaskan sandalnya. Kenapa beliau melepaskan sandalnya? Karena beliau mencontoh ketika Nabi Musa akan bertemu dengan Allah di Bukit Tursina, Nabi Musa menggunakan sandal, Allah perintahkan untuk mencopot sandalnya. Ternyata Nabi malah ditegur. Maka saya sering bilang, Pak, ada perbedaan banyak antara pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad dengan pertemuan Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Contoh umpamanya sebelum saya lanjutkan, Nabi Musa itu pengen ketemu Allah, itu inisiatifnya Nabi Musa. Beliau berdoa minta ketemu dengan Allah selama 40 tahun. Yang Nabi saja yang dapat gelar ulul azmi, doanya baru dikabulkan selama 40 tahun. Baru setelah 40 tahun kemudian Allah ijabah. Apalagi kita santri. Makanya kalau kamu berdoa kadang-kadang belum dikabulkan, ya kamu bukan Nabi. Makanya kalau saya selalu berprinsip, kalau kita kalah dari segi alim, kita harus menang dari segi kentir. Makanya kalau kamu ini kok berdoa minta jodoh nggak dapat, doanya dibuat simplifikasi saja. Ya Allah, izinkan aku menjadi imam sholat baginya. Namun bila tidak engkau izinkan aku menjadi imam sholat baginya, izinkan aku untuk menyolatkannya. Bahaya. Tapi kalau santri begini, insya Allah masa depannya insya Allah jelas. Cintamu boleh kandas, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Masuk. Betul, Bu? Saya kemarin matur temannya Abah. Wong lanang ganteng kira penting, sing penting duwe duit. Lah kurang ajar, kaya jenengan Gus. Kowe berarti kalau kayak aku merongos, kurang ajar apa? Jadi ngaten, Mbah. Santri saya itu tanya lucu banget. Bah, kenapa di surga itu ada bidadari, gak ada bidadari? Kita nggak pernah mendengar istilah bidadara. Kenapa selalu bahasa bidadari? Ternyata orientasi laki-laki dan perempuan itu yang membedakan. Kenapa kemudian di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadara? Kenapa di surga itu nggak ada bidadari, nggak ada bidadara? Karena orientasi laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki itu semakin kaya, dia semakin butuh perempuan. Maka perempuan beda dengan perempuan. Perempuan itu semakin kaya, dia tidak butuh laki-laki. Mila wong wedok ki wis sugih, kon rabi males, ra penting wong lanang iki. Betul, Bu? Laki-laki itu semakin kaya, dia semakin butuh perempuan. Perempuan semakin kaya, dia tidak butuh laki-laki. Nah, laki-laki kenikmatan topi itu ya perempuan.